baris di sini. Ya, nanti ambil vlog kita sama tanya bapak ya asal usulnya candi iki aja nanti kita sudah Ini kan jadi view-nya bagus. Kamu nggak kedua kelihatan ya? Kelihatan. Gini, yang kameramennya. Gimana? Nah, begini. Candi Gunung Gangsir ini ini dikunci bapak oh bukan enggak kedengeran. Kalau Bengkel-bengkel semua banyak. semuanya kunci Ini kenapa dikasih pintu? ya Ini filosofi. Ini candi Jawa Timur yang terbuat dari batu bata. batu merah Batu bata merah, kan ada batu andesit ya. Kenapa nggak panjang pintunya? Filosofinya tuh menghadap yang tua itu harus menunduk begini. oh Permisi kan gitu ya. Terima iya kasih. bapak Menunduk ya. iya bapak makasih permisi. Bangunnya ada yang lupa. Sinyal GPS hilang. Ini semua ini orang dari luar. Kenapa kita kasih ini saran dari kantor. Kalau yang memasang dupa ditaruh di dalam sini ya. Kalau yang di luar kan ada tempatnya tadi. Kalau saya Islam, semua yang jaga di sini itu Islam. Ya kita jaga ini pura tempat ibadahnya saudara kita buat itu. Tempat ini kan nenek moyang zaman dulu. Jadi nggak boleh difungsikan seperti pura pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 8 dari Kabupaten Pasuruan. Di sini kami berada di Candi Gunung Gangsir yang beralamat di Kecamatan Beji di Kabupaten Pasuruan. Jangan lupa tonton sampai habis ya guys. Candi Gunung Gangsir terletak pada Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, berjarak 18 km dari pusat kota. Sebenarnya candi ini bernama Kebun Candi, namun karena terletak di Desa Gunung Gangsir, masyarakat setempat menyebutnya Candi Gunung Gangsir. Tidak banyak informasi mengenai Candi Gunung Gangsir, namun masyarakat sekitar mempunyai versi cerita bahwa pembangunan Candi Gunung Gangsir sebagai penghormatan kepada Nyi Sri Gati yang dijuluki Mbok Randa Derma, janda murah hati. Mereka senang mengembara dan makanan utamanya adalah rerumputan. Suatu saat, rerumputan yang menjadi makanan pokok, masyarakat mulai menipis. Pada saat itu datanglah seorang wanita entah dari mana asalnya bernama Nyi Sri Gati. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai pada bagian tubuh candi, apalagi Candi Gunung Gangsir ini umumnya menggambarkan batas antara alam manusia dengan alam sesudah kematian. Sehingga pada bagian tersebut sering digunakan sebagai penempatan abu, jenazah atau ritual keagamaan. Adapun di Candi Gunung Gangsir ini, bagian tubuh candi terdapat sebuah ruangan berisi pasir yang dapat menampung 50 orang pada bagian kanan dan kiri pintu masuk.
terdapat arca dan relief seorang perempuan yang mana yang disebutkan sebagai kinara atau kinari. Pada bagian kanan dan kiri arca tadi ada sebuah relief yang bernama kinara dan kinari yang mana masih berkesinambungan secara seperti menggambarkan Candi Gunung Gangsir ini sebuah candi yang sangat feminim mengenai perempuan, juga karena menjelaskan tentang cara bercocok tanam pertama pada wilayah desa Gunung Gangsir ini. Adapun di Candi Gunung Gangsir ini, bagian tubuh candi terdapat sebuah ruangan berisi pasir yang dapat menampung 50 orang. Pada bagian kanan dan kiri pintu masuknya terdapat arca dan relief seorang perempuan yang mana bernama sebagai kinara dan kinari, yang mereka saling berkaitan dan kesinambungan secara mereka itu menggambarkan sebagai Candi Gunung Gangsir ini sebagai candi yang masih feminim, menjelaskan tentang cara bercocok tanam juga, yang mana dalam candi ini ada sebuah bagian tubuh candi yang ditemukan banyak relief, yang salah satunya adalah relief seorang laki-laki. Dengan demikian, agar kawasan tersebut menjadi daya tarik wisata warisan budaya, maka di sekitar lokasi tersebut perlu diadakan lagi kegiatan seni dan budaya tradisional yang masih terkait dengan kesejarahan munculnya candi atau terkait peristiwa apa saja yang pernah terjadi di lokasi tersebut. Ini dikunci Bapak Abu, tahu nggak? Kalau Semuanya kunci. Ini kenapa dikasih pintu? Ini filosofi. Ini candi Jawa Timur yang terbuat dari batu bata. Batu bata merah, kan ada batu andesit ya. Kenapa nggak panjang pintunya? Filosofinya untuk menghadap yang tua itu harus menunduk begini. Permisi kan gitu ya. Ya Mas, menunduk ya. Iya Bapak, makasih. permisi. Pakai flash? Enggak. Kamu pakai flash? Kelihatan lah. Udah kelihatan nggak pakai flash? Oke, baik. Yuk, mari. Sudah? Pakai flash tidak? Kelihatan. Atas. Siapa? Sekarang. Flash 2 begini kan nggak apa-apa. Oh, ini seperti piramida ya Bapak? Iya, kalau Hindu itu begini, makin ke atas makin kecil. Bentuknya pagoda. Seperti pagoda. Ini batanya beda ya Pak? Katanya kan ini terbuat dari bata merah. Tapi yang atas ini seperti tidak ada warna merah gitu Pak. Bata merah semuanya, itu lapisan. Semuanya ada lapisan. Jadi lapisan zaman dahulu itu baja lepah namanya. Jadi kalau kena sinar rembulan bisa memancarkan cahaya kuning keemasan. Ini kan yang di dalam ya. Iya. Yang di luar sebenarnya ada lapisan seperti ini, cuman sudah halus. Yang
lapisan nggak pernah haus ya ini yang di dalam ini. Terus kenapa ini hitam? Karena ini kan pura. Pura kan identik dengan dupa ya, dengan bebauan. Kalau dulu kan ada yang kemenyan, ada yang dupa. Sinyal GPS hilang. Ya. Ini semua ini orang dari luar. Karena kita kasih ini salam dari kantor. Kalau yang masang dupa ditaruh di dalam sini. Ya. Kalau yang di luar kan ada tempatnya. Kalau saya Islam, semua yang jaga di sini itu Islam. Ya kita jaga ini pura, tempat ibadahnya saudara kita buat ibu. Tempat ini kan nenek moyang zaman dulu. Jadi nggak boleh difungsikan seperti pura pada umumnya. Tiap hari dibuat sembahyang. Kalau pemuka agama Hindu mau sembahyang ke sini 1 minggu atau 1 bulan sekali, bahkan setahun sekali silakan. Nah sekarang ini kan sudah jadi cagar budaya yang dilindungi oleh negara dan ada petugasnya. Saya petugasnya, ada Pak Erwan, ada Pak Muklis ya. Saya dulu di kantor itu. Di sini ibu saya, terus ibu saya pensiun, saya minta kembali lagi di sini. Rumah saya sebelah tadi, di pintu samping tadi. Memang saya arahkan ke samping untuk pemotor. Bagi pengunjung yang membawa motor itu di samping selatan tadi, yang depan untuk mobil. Saya buatkan apa ya? Yang besar tadi, yang di depan kan ada sebelahnya ya di lokasi sebelahnya ada berat besi besar itu dari 10 November kalau cara ya. Yang mahasiswa ke sini. Jadi pakai drone, pakai praktikum, uji praktikum. Mau bertanya Bapak, yang di sana kan seperti ada koleksi batu, kayak relief kan ada barcode-nya. Itu sejak kapan Bapak ada barcode-nya? Kayak mahasiswa atau ada? Oh itu dari kantor. Dari kantor. Dari kantor begini. Dulu kan pos gitu ya, hanya pos saja. Terus digabung jadi satu pos dan ruang informasi. Berikutnya ruang informasi itu diisi dengan relief yang ada itu hanya ditaruh saja supaya nggak kehujanan. Berikutnya lagi dibuatkan ruang informasi, saya buatkan sendiri rak. Jadi itu full rak dulunya. Iya, jadi semua pengunjung itu bisa melihat satu persatu reliefnya. Terus sekarang dibuatkan rak itu ya. Terus ada tulisan-tulisan ceritanya itu sama barcode-nya. Itu versinya kantor. Jadi supaya pengunjung itu bisa baca. Di situ kan pengunjungnya ini kan 1, 2, 3 hanya 3. Kalau yang banyak itu kan kita kewalahan. Makanya banyak ada sound system, ada mereka pun semua kita sediakan. Itu untuk versi masalnya. Dan Candi Gunung Gas ini kebanyakan dibuat untuk foto video tari. Klip video. Karena semua instansi kan apa ya kena OPK, objek pemajuan kebudayaan ya. Jadi semua dikasih apa ya, tugas untuk Saya berasal dari Kediri Bapak, tapi saya nanti kalau lulus ini kuliah ini saya menetap di Pasuruan. Nenek di Bangil. Bangil. Jadi ya yang ini Kayak gempol. Yang Fotonya Saya Paga. oh Paga sini. Iya. Jadi Kediri, Bangil sendiri ya. Gempol. Ini yang paling jauh. Iya. Gini ya, kita sambil keliling dulu. Oh, kamu nempel di sini aja. Kamu baris di sini. nanti ambil vlog video sama tanya Bapak ya asal usul candi iki ya nanti kita sudah Ini kan apa? Jadi view-nya bagus. Kamu nggak terlihat kelihatan ya? Kelihatan. Gini, yang kameramennya.
Gimana? Nah, begini. Candi Gunung Gangsir ini dibuatkan untuk sosok wanita ini sebagai pura, ya. Karena dulunya agamanya Hindu. Atas keberhasilannya bercocok tanam padi. Ini bukan vulgar loh. Pakai kebaya, pakai jarik ala zaman dahulu. Dan dia dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan bangsawan. Kenapa? Karena ini tidak ada mahkota. Ini bentuk sanggul. Ya, bentuk sanggul. Nah, uniknya Candi Gunung Gangsir ini, Candi Gunung Gangsir kan biasanya dibuatkan, candi itu kan biasa dibuatkan untuk anak raja, putranya atau rajanya sendiri. Nah, ini dibuatkan untuk sosok wanita namanya Nyai Srigati. Atas keberhasilannya bercocok tanam padi dari kalangan biasa, bukan dari kalangan bangsawan, sebagai monumen atas keberhasilan bercocok tanam padi. Jadi Candi Gunung Gangsir ini pura, ya. Kenapa pura? Dari bentuknya pagoda. Kalau Buddha itu ada setupaknya. Nah, yang antara Hindu dan Buddha itu diteruskan sama Islam kan. Kalau bentuknya seperti itu, berarti itu mengadopsi ke pura. Kalau bentuknya ada kubahnya, mengadopsi ke Buddha. Islam itu kan yang paling terakhir masuk di Indonesia. Kalau di sejarah ini nggak ada perbedaan, ya. Karena nenek moyang kita dulu kan Hindu, Buddha, Kristen lagi masuk, Kristen lagi 2 kali, terus bisa. Kebanyakan relief yang ada ini, ya, bunga-bunga seluruh-seluruhan karena identik dengan wanita. Maka Candi Gunung Gangsir ini feminim sekali. Ini biasanya, ini Srigati. Di sini biasanya kinara-kinari kan, seperti sepasang begitu loh. Ya hilang. Penjaraan dilakukan sejak zaman dahulu karena kerajaan ketika lagi Jepang, Belanda. Yang paling merusak itu Jepang. Ya perang. Ya begitulah mungkin. Karena gimana? Nah, namanya menjajah itu dijajah, dijarah semuanya, mau dijual mau apapun kita tidak tahu. Pokoknya diambil semua yang ada. Tersisa hanya candi dan ini yang sekitarnya, ya, Bu. Dan yang mempertahankan itu pemerintah Belanda. Kalau Jepang kan menjarah, kalau Belanda mempertahankan. Kantor kita semuanya itu dibentuk oleh pemerintah Belanda dan orang Jawa sendiri. Kereta itu peninggalan Belanda. Kereta api. Ini salah satu yang paling besar. Kalau candi yang lainnya, candi Jawi itu kecil, 1,5 meter. Ini kan hampir 2 meter, ya. Thank you.